iblis, kecuali iblis. Artinya ketika Allah menyebut malaikat, itu termasuk iblis di dalamnya. Kenapa? Karena iblis belum dikatakan iblis di situ. Mereka masih disebut sebagai makhluk yang tidak mendapatkan pelanggaran, yang tidak didapati adanya pelanggaran pada dirinya. Mereka adalah makhluk yang juga tunduk berserah diri kepada Allah. Nanti setelah ada perintah untuk menghormat kepada Adam, baru dia sombong, baru dia ingkar, maka disebutlah iblis. Seperti itu, Bang. Iblis berasal dari golongan mana, Bang? Malaikat apa jin, Bang? Kalau menurut Islam, iya, kalau perintah yang tadi, malaikat yang tadi itu seluruhnya mencakupi, termasuk jin, termasuk malaikat yang tadi. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Sama seperti manusia. Manusia itu ketika diperintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Seluruh manusia diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak bersujud disebut kafir. Semua malaikat diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak bersujud itu kemudian disebut iblis. Seperti itu, Bang. Berarti iblis juga berada dari golongan malaikat juga ada ya, Bang? Ya, karena seruannya kepada mereka juga. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Aku ke pasar untuk membeli buah-buahan, kecuali mangga. Berarti mangga ini adalah golongan dari buah-buahan tadi. Ya, ya seperti itu. Berarti seruan Allah itu tidak meskipun tertuju kepada malaikat, di sana juga tertuju untuk semuanya, seperti itu. Iya, betul. Oke. Terus boleh masih mau bertanya? Ya, silakan. Saya pernah buka sedikit tentang Ibnu Katsir. Dia kan hadis ya, Bang, ya, kalau nggak salah. Dia meriwayatkan tafsir. Tafsir, sorry. Dia meriwayatkan bahwa ibunda Nabi Muhammad itu tidak masuk surga. Apakah benar itu, Bang? Ada yang menceritakan seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari Al-Quran, misalnya di Al-Quran surah Al-Isra atau Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, Ali Imran 81 dan seterusnya. Bentar, Bang, saya catat ya, Bang, sekalian saya belajar juga. Berapa, Bang? Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Iya. Ayat 219. Oke. Ya. Di situ dikatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, sebagian ulama kemudian mentafsirkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pergerakan daripada ruhnya yang akan menjadi janin nantinya itu berpindah dari buyut ke buyut, ke kakek sampai kepada ayahnya dan seterusnya. Itu dilihat oleh Allah, dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Artinya sujud di sini adalah orang yang tunduk. Mereka tidak pernah melakukan kesyirikan. Mereka tidak pernah kemudian melakukan satu tindakan yang kufur terhadap pencipta langit dan bumi. Makanya kita selidiki dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tak ada kemudian dari mereka yang pernah menyembah kepada berhala. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dari praeksistensi sebagai manusia, pergerakan ruhnya itu sudah dilihat oleh Allah, sudah diperlihatkan. Nah, tidak mungkin seorang rasul sebagai nabi penutup itu dilahirkan dari orang kafir atau musyrik. Itu gak mungkin, karena beliau ini adalah nabi dan rasul yang sudah
disampaikan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat Ali Imran ayat 81. Bagaimana kemudian Allah sudah menyatakan kepada para nabi, apakah kalian bersaksi bahwa aku akan mengutus seorang rasul dan rasul ini akan membenarkan kalian? Para nabi di pra-eksistensi mengatakan, ya, kami semua bersaksi atas ini. Nah, Allah mengangkat perjanjian agung di antara seluruh para nabi di alam roh akan datangnya Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ini sudah dirancang oleh Allah untuk diutus sebagai nabi penutup, sehingga pergerakan ruhnya itu dari sulbi ke sulbi terhadap orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, yang tidak ingkar kepada Allah. Jadi kalau dikatakan orang tuanya masuk neraka, saya rasa di hadits itu kan ada kata abun. Abun itu bisa jadi paman, bisa jadi ayah, bisa juga apa istilahnya ya, bisa juga diartikan rumput. Nah, kalau kita melihat kata abun di dalam hadits yang Anda katakan tadi, Ibnu Katsir itu yang ditafsirkan kemudian, maka itu lari ke pamannya. Pamannya siapa? Abu Lahab. Berarti yang ke neraka itu ya Abu Lahab. Dan itu memang ada surahnya di dalam Al-Quran. Nama surahnya adalah Al-Lahab. Itu bercerita tentang abun, orang tua daripada Nabi Muhammad. Nah, paman itu juga bisa disebut sebagai bapak. Kalau orang Arab itu, paman itu dipanggil bapak juga. Bapak itu dipanggil, paman itu dipanggil bapak juga, gitu maksudnya. Seperti itu, Bang. Berarti penafsirannya ibaratnya belum jelas itu untuk ibunya atau pamannya, karena bisa ditafsirkan yang lain lagi berarti. Ya, tidak ada kemudian hukum kepada orang yang padanya mereka tidak ada rasul. Makanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu hidup di zaman patrah. Apa itu? Zaman di mana kosong rasul. Tidak ada pengutusan rasul kepada mereka. Kira-kira apa yang mau dihukumkan kepada mereka? Contoh nih. Ketika ada perintah kepada orang-orang Yahudi, Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Perintah ini datang kepada siapa? Datang kepada orang Yahudi. Dulu di luar Yahudi boleh nggak makan babi? Boleh. Kenapa boleh lah? Tidak ada larangan dari pencipta. Mereka hidup di zaman patrah. Nabi Muhammad, ayahnya, kakeknya, emang ada rasul kepada mereka? Tak ada. Jadi kalaupun mereka melanggar, apa hukumannya? Oh, tidak ada aturan datang kepada mereka kok. Mereka hidup di zaman patrah. Berarti tidak ada hak kemudian untuk mengatakan mereka ini adalah orang neraka karena tidak melakukan perintah. Perintah siapa? Emang ada perintah yang datang kepada mereka? Ada utusan, ada rasul datang kepada mereka? Belum ada. Tak ada rasul. Jadi tidak ada kemudian aturan yang mengikat mereka. Nah, sungguh pun demikian, alhamdulillah kedua orang tuanya tetap murni kemudian mengikuti milah Abraham. Apa itu? Menyembah kepada pencipta, tunduk kepada pencipta, dan mereka tidak pernah kemudian menyembah berhala. Itu, Bang. Lain cerita kalau memang sudah ada rasul. Contoh nih sekarang, Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk kita. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Abraham hanya untuk keturunan, Musa untuk kaum, begitu juga Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh umat manusia, maka siapapun manusianya ketika datang hidup di zaman Rasulullah, dia tidak tunduk berserah diri kepada aturan kenabian Rasulullah, maka mereka disebut kufur. Berbeda dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa datang hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ibunya Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Berarti tak ada kewajiban untuk tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bukan untuk dia. Nabi Isa hanya untuk jemaat Bani Israel saja, Bani Yakub. Nah, lalu kenapa ada orang Roma, ada orang Yunani ikut-ikutan mengambil ajaran daripada Yesus? Yaitu mereka serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang padamu nyamar domba. Karena aku, Yesus, hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24.
Itu kata Yesus. Jadi kalau ada orang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus, pasti serigala. Pasti, saya pastikan serigala. Saya pastikan serigala. Apakah itu serigala buas atau serigala jinak? Yang pasti serigala. Kenapa demikian? Karena coba lihat di Matius 15 tadi. Ada seorang perempuan ketemu langsung dengan Yesus, bercakap langsung dengan Yesus, bahkan percaya kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada siapa? Kepada anjing. Orang baik pun disebut anjing oleh Yesus. Ketika perempuan itu mendengarkan, apa kata perempuan itu? Benar. Hilang suaranya, Bang. Bang Juma. Karena ibu ini mengiyakan dan mengaminkan. Ketika Yesus berkata, putus-putus, Bang. Jaringannya, Bang. itu mengaminkan. Yesus mengatakan, wow, imanmu besar. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Akhirnya apa? Anak daripada wanita itu sembuh. Berarti menurut Yesus, di luar dari Bani Yakub, Bani Israel disebut guguk. Maaf ini dalil, ini dalil. Seperti itu, Bang. Oke. Untuk Ali Imran tadi ayat 81, ini kan perjanjian antara Allah bersama para nabi ya. Apakah Nabi Isa di situ sudah diangkat ke surga apa belum, Bang? Apa ada datanya Belum. gitu bahwa Belum. Ini ada masa praeksistensi. Belum. Nabi-nabi masih di alam roh. Oh, berarti Nabi Muhammad sudah dinubuatkan menjadi nabi terakhir. Yes. Wa iz ahzallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tunsurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna, kami bersaksi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, kata Allah. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Makanya Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab mereka, membenarkan kenabian mereka. Makanya umatnya Nabi Muhammad beriman kepada para nabi, umatnya Nabi Muhammad beriman kepada kitab-kitab. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Allah kemudian berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku juga akan bersaksi bersama kamu. Tentang apa? Tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai penutup Rasulullah dan khatamun nabiyyin. Apakah ada tafsiran sahihnya, Bang, bahwa itu untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diceritakan kemudian sama seperti ayat yang tadi, Bang, yang saya ceritakan. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Itu yang pertama. Kemudian dalam surah Ali Imran dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengagungkan Bani Israel, mengatakan inni ma'akum. Tadinya Bani Israel itu adalah bangsa pilihanku, tetapi mereka ingkar, mereka dilaknat kemudian karena mereka ingkar, mereka tegar tengkuk, mereka senantiasa meninggalkan kemudian perintah yang datang kepadanya. Diberikan mukjizat, diberikan nabi, diutus para rasul, tapi mereka ingkar. Maka Allah mengatakan setelahnya, ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskannya. Sungguh qad ja'akum
Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah yaitu cahaya dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'an. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kemudian kepada jalan menuju kepada jalan yang lurus. Itu Al-Quran. Berarti Rasulullah datang setelah kemudian para nabi ini mengajarkan misinya dan umatnya kemudian meninggalkan Bani Israel yang disebut ahli kitab. Karena Nabi Nuh tak ada lagi umatnya, Nabi Lot tak ada lagi, nabi-nabi yang lain tak ada lagi. Yang ada cuma Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, mereka pun kemudian disebut zalim, mereka disebut fasik. Mereka zalim, mereka fasik. Mereka kemudian sesat, mereka durhaka dan mereka sesat. Maka Allah kemudian mendatangkan Nabi untuk menyelamatkan mereka. Maka seruannya kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran yang mengatakan, kalau kitab yang datang kepada Nabi Musa tidak disembunyikan, tunjukkan mana sekarang kitab itu. Kalau Injil yang datang kepada Nabi Isa tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil itu. Tak ada lagi. Yang ada di tengah-tengah kita dari Kristen ini hanya terjemahan dari buku-buku yang berasal dari Barat. Bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa. Itu hanya terjemahan dari catatan-catatan orang yang tidak dikenali. Belakangan baru dikasih, oh ini tulisan Lukas, ini kita kasih nama Yohanes, ini biar keren, ini kita anggap tulisannya Matius. Belakangan. Kecuali tulisan Paulus, memang 13 buku itu ya Paulus yang punya. Nah, seperti itu Bang. Jadi Rasul Muhammad SAW kemudian adalah pondasi akhir dari seluruh nabi-nabi yang ada. Karena kaum yang dulu itu ingkar terhadap para nabi. Nabi Isa terakhir datang kepada mereka ditolak. Malah mereka rencanakan makar untuk membunuh Nabi Isa. Untung saja Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi tidak selesai. Kesesatan mereka nggak selesai sampai di situ. Meskipun Nabi Isa sudah diselamatkan, mereka membuat propaganda baru. Apa itu? Membuat cerita yang dibunuh adalah Nabi Isa. Dan apa? Setelahnya, yang dibunuh itu adalah inkarnasi Tuhan. Coba bayangkan. Dirubah lagi, dipoles lagi kemudian. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Dirubah lagi, ditambahin lagi. Kedatangannya mati untuk menggantikan binatang. Dialah yang menjadi kurban satu-satunya untuk membebaskan dosa-dosa manusia. Dirubah dan seterusnya. Dibikin sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya datanglah Al-Quran. Untuk meluruskan semua itu. Tak ada itu pembunuhan. Tak ada yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Nah, ternyata selidik punya selidik. Ketika kita mengkaji Bible, rupa-rupanya memang Yesus yang betul ini nggak dibunuh. Yang dibunuh ini adalah oknum lain yang belakangan disebut Yesus. Seperti itu adanya, Bung. Apa ada bukti sejarahnya bahwa siapa gitu nama yang menggantikan Yesus menurut Islam? Kalau di Islam itu di Al-Quran khususnya itu tidak disebutkan. Karena kenapa? Al-Quran itu datang untuk menyangga tuduhan bahwa yang dibunuh itu adalah Al-Masih. Itu aja. Al-Quran datang mengatakan, oh bukan Al-Masih yang mereka bunuh. Al-Masih kami selamatkan. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Dah selesai. Berarti siapapun orang itu, mau bom-bom, mau panjol, mau timbul, ya, mau botol hijau, siapapun itu yang jelas bukan Al-Masih. Sedangkan di dalam Bible sendiri menyatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, jangan Nabi Isa deh, jangan Nabi Isa, Yesus. Kira-kira apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Ada enggak? Tak
ada. Berarti bukan Yesus yang disalib itu, tapi orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh, siapa yang makan suap? Yudas. Ya Yudas. Jelas itu Bang. Bagi orang yang berakal. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa yang diceritakan? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada di antara mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tapi Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak menyalibnya. Mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa oknum ini. Itu. Nah, kenapa kemudian Al-Quran salah satu hikmahnya, kenapa nggak menyebutkan nama? Bahwa yang disebut di situ adalah Yudas misalnya. Kenapa nggak disebutkan itu? Ya karena Al-Quran meminta kami belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca belajari Quran. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, Allah berkata kemudian bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa Al-Masih, apakah kamu yang mengajarkan mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kamu tidak pernah mengajarkan aku untuk mengatakan kepada Bani Israel sembelih aku kan? Iya, aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah memerintahkan orang-orang untuk menuhankan dirinya, menyembah dirinya, menuhankan dirinya? Pernahkah? Ternyata tidak pernah. Berarti Al-Quran betul. Lalu kenapa Kristen sibuk mempertuhankan Yesus kalau Yesus sendiri tidak pernah meminta dan mengajarkan tentang hal itu? Bukankah Yesus adalah jalan? Bukankah Yesus adalah kebenaran? Bukankah Yesus adalah hidup di mana siapa yang mengikuti jalannya, siapa yang mengikuti kebenarannya, maka dia akan memperoleh hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut. Sampai kepada Bapa, syaratnya harus percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya rupanya? Aku utusan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan, akulah Tuhan itu sendiri? Nggak pernah. Lalu kenapa disembah? Disembah karena ada iblis. Kalau tak ada iblis, orang semua masuk surga. Ada iblis yang menyelewengkan itu. Padahal terang di dalam Bible. Terang sekali dalam Bible. Saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus melalui Bible. Dan yang datang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus itu sungguh bukan Yesus anak Maria. Yang datang mengaku Yesus itu adalah makhluk halus. Makanya di Kristen, dalam Yohanes 4 nomor 24, Kristen diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Yesus roh gak? Yesus bukan roh. Bapak pencipta langit dan bumi itu roh gak? Bukan. Kenapa bisa? Karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim oleh orang Yahudi bukan makhluk. Dia adalah pencipta makhluk, sang Khalik. Sedangkan roh itu makhluk. Sementara yang Kristen sembah adalah roh. Berarti Kristen menyembah makhluk. Makhluk apa? Makhluk halus. Makanya ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan. Tak ada sama-samanya sedikit pun. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel, Kristen jelas. Kristen lahir dari Katolik. Katolik diprotes, lahir Protestan. Begitu seterusnya sampai ke Mesianik, sampai ke Saksi Yehova dan seterusnya. Apakah ini berasal dari Yahudi? Bukan. Berasal dari Roma pangkalnya, berasal dari Katolik pangkalnya. Katolik ini ajaran siapa? Ajaran Yesus? Bukan. Ajaran Musa? Bukan. Ajaran Harun? Bukan. Lalu ajaran siapa? Ya ajaran makhluk yang datang kepada Paulus.
Siapa makhluk ini? Tanya Yesus. Wahai Yesus, ya paman, apakah kelak akan datang setelahmu penyesat dengan memakai namamu? Oh betul, tertulis di mana? Tanya wartawan. Wartawan, kau pernah melakukan penyelidikan? Yes. Kau menyelidiki apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Dalam liputanmu ada enggak Yesus pernah berkata sesuai dengan hasil penyelidikan yang kau lakukan? Berkata apa Bang Suma? Yesus berpesan misalnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas berkata, ya ada Bang Suma. Di catatan tulisanku itu kalau nggak salah di Lukas 21 nomor 8, coba kamu buka Bang Suma. Kubukalah di situ. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak penyesat yang datang mengaku dengan nama Yesus? Ada. Mana? Pada saat di padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria. Tapi makhluk inilah kemudian yang menggiring hampir separuh isi bumi untuk menuhankan sosok yang mengaku-ngaku bintang timur, Yesus. Makanya Yesus nanti ketika bertemu dengan orang Kristen, berdasarkan Bible di Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus terkaget-kaget. Loh, ini siapa ini? Kok saya dituhankan? Loh, bukankah kamu adalah Tuhan kami? Kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu loh. Kamu Tuhan kami kan? Kata Yesus apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak sakit digituin? Al-Quran menggariskan itu. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu Al-Quran mengatakan itu. Pada hari manusia dikumpulkan, dihimpunkan semua, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain aku akan diingkari. Matius 7 22 23. Betul, Yesus menjadi musuh orang Kristen dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ngeri. Tapi mau kayak mana lagi? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati orang-orang ini dibalut oleh kebencian terhadap kebenaran Islam. Padahal Islam datang sebagai rahmat, sebagai jalan. Islam itu datang sebagai jalan. Yahdi bihil lamanit sabaridwana usubulas salam. Dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan apa? Keselamatan. Mau kemana? Kita mau menjadi Kristen. Kristen bukan ajaran Yesus. Kita mau jadi Yahudi. Yahudi hanya untuk Bani Yakub. Lalu kita mau jadi apa? Ateis. Berarti kita makhluk yang rendah. Jadi kita harus jadi apa nih? Ya, ada nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Lalu kenapa kita ingkar? Kita manusia, dia diutus untuk kita. Ya sudah, kita berserah diri kepada ajaran itu. Sudah. Cuma sekira seperti itu, Bang. Makasih. Kenapa diturunkan? Mumpung saya ngantuk. Enggak, Bang Happy belum selesai dia main potong-potong. Oh gitu. Silakan Bang Happy. Kapan soalnya motong aja. Kalau bisa sih jangan berbicara tentang apa sih Yesus apa kekristenan, Bang. Saya sudah meninggalkan agama itu jauh dan saya sudah tidak meyakini itu. Saya ingin satu arah di Islam aja ya. Baik. Nabi Muhammad itu kan diceritakan bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis, Bang. Betul? Siap. Iya. Tapi saya pernah membaca bahwa Nabi pernah menulis surat. Itu maksudnya seperti apa tuh? Di hadis apa gitu saya lupa lagi, bahwa Nabi Muhammad pernah menulis surat ketika akan berperang atau apa gitu, lupa lagi saya. Coba. Iya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW
kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, Allah kemudian memberikan gambaran tentang beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Nah, kayak gitu ayatnya. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, jadi dia itu buta huruf, buta terhadap kitab sebelum Al-Quran, tapi tidak buta terhadap Al-Quran. Kalau buta terhadap Al-Quran, kayak mana dia akan mengajarkan Al-Quran? Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan. Membacakan apa? Membacakan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada umatnya. Kalau dia buta, gimana mau membacakan Al-Quran? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah buta huruf Ibrani, huruf Aramaik, huruf Yunani. Dia tidak pernah membaca Torah, dia tidak pernah membaca Zabur, dia tidak pernah membaca Injil lalu menyusunnya menjadi Al-Quran. Tidak pernah. Beliau buta huruf. Beliau adalah bangsa, pemimpin dari bangsa yang ummi, yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran menceritakan dengan sangat jelas bahwasanya beliau, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab apapun sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu sendiri. Tidak pernah beliau mengarang kitab, tidak pernah beliau kemudian membaca kitab. Tapi kalau Al-Quran, tidak mungkin tidak. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Justru Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cerdas di antara seluruh umat manusia. Dia yang menguraikan, dia yang menjabarkan, dia yang mentafsirkan, dia yang memberikan informasi-informasi rahasia Allah yang termaktub, yang terkumpul, tersimpul di dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dan di dalam hadis Bukhari 111, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ingin menulis surat. Artinya beliau bisa nulis. Menulis. Sudah menulis surat, Bang Juma, mohon maaf. Saya beliau minta untuk ingin menulis surat kala itu. Boleh dibaca ulang di Bukhari 111, insya Allah saya tidak keliru untuk itu. Jadi Rasulullah berasal dari kaum yang ummi, ya, tetapi kemudian beliau Rasulullah bukanlah orang yang cacat ilmu pengetahuan. Namun sekelompok orang ada yang mengimani bahwa beliau memang benar-benar buta huruf. Tak salah juga. Silakan aja. Saya hanya menjelaskan terkait dengan kaidah yang saya pahami di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Beliau dijelaskan membacakan lembaran-lembaran. Kalau membacakan lembaran, berarti ada lembaran yang dibacakan kemudian berupa Al-Quranul Karim. Bisa dikatakan buta huruf, silahkan. Tapi fakta di dalam Al-Quran menjelaskan yang tertulis seperti itu adanya. Tapi kalau saya pahami dia ummi, saya kembali kepada Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Beliau memang buta huruf terkait kitab-kitab para nabi selain Al-Quranul Karim. Demikian. Apa dijelaskan Bang di sananya terperinci apa tidak di Al-Kabut itu?
bahwa beliau hanya buta terhadap kitab yang lain? Faktanya tadi kan dijawab di surah Al-Bayyinah ayat kedua. Beliau membacakan Al-Quran, tapi tidak bisa membaca Torah, tidak bisa membaca Injil, tapi membaca Quran beliau hebat. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Siapa kata Bang yang mengajari Rasulullah membaca Al-Quran? Tentu itu adalah wahyu, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dia diwahyukan kemudian di dalam Al-Quran surah An-Najm ya. Ya, kalau nggak salah di surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu, bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang benar. Dia tidak mengucapkan satu kata pun selain apa yang diwahyukan. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah ini dia. Jadi kalau Allah yang membimbing langsung melalui Roh Kudus, pasti beliau sanggup. Hanya saja beliau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, sehingga cerita yang muncul kemudian di dalam Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan beliau. Dan memang Al-Quran mengatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran, di dalam lembaran-lembaran yang suci Al-Quran, terdapat kemudian isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Artinya ajaran kitab-kitab terdahulu itu ada sebagian yang dijelaskan oleh Al-Quran, yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW uraikan kepada kami umat Islam. Tapi saya pernah sedikit membaca bahwa malaikat Jibril memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad. Apa benar, Bang? Ya, itulah tadi yang saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Najm, malaikat Jibril yang mengajarkan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus Jibril yang sangat kuat. An-Najm ayat berapa, Bang? An-Najm ayat berapa itu ya? Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa. Ayat kelima. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul, ya ayat. Ya Bang Juma, makasih ya, saya catat semua tadi, terus saya ingin mempelajarinya lagi. Mungkin nanti di kesempatan yang lain saya akan bertanya dan masuk koma Islam lagi. Mungkin untuk hari ini cukup bagi saya untuk mempertanyakan tentang keislaman. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Happy. Ya, pompa terus semangatnya untuk belajar. Nanti kalau temui guru-guru saya, tanya aja tentang Quran. Tanya aja tentang Islam. Siap. Ya, makasih ya. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Ada yang mau ditambahkan, Dinda Jibril, silakan Dek. Ini sih cuma mau nambahin tadi buat Bang Happy kalau masih mendengarkan. Buta huruf itu bukan situasi atau keadaan permanen. Jadi bukan kayak kaki puntung. Jadi beliau bisa belajar. Ini kita lagi ada ancaman ini Bang Handi. Apa lagi tuh? Ada yang menghembuskan kalau kita sedang memfitnah STT Nias. Oh. Dan ada pahlawan kesiangan yang kemudian tampil membela STT Nias. Sekalian aja dulu daftar jadi dosen di sana biar ada gaji tetap, baru membela. Benar juga ya. Iyalah, tanggung amat. Mata kuliah apa tahu? Olahraga. Mata kuliah telah cuma dempo lah. Lecoy kok lama Aduh, parah. Lucu ya orang-orang gini. Kayak mana itu? Kurang kerjaan atau apa ya? Kenapa waktu Lina
ke acaranya, kok nggak ditangkap orangnya? Anjir, gitu bahasanya. Badut. Oh nggak boleh itu, ayat itu diinjek-injek, nggak boleh. Nah, kronologisnya nggak tahu sebab akibatnya. Kacau kan? Harusnya kan orangnya yang ditangkap, bukan bajunya. Anjir. Sekarang ini yang ada di mulut mereka itu sekarang itu adalah konten, bukan murni Islam. Mereka hanya kejar konten. Nah kalau mereka kira-kira kejar apa ya teman-teman? Ada nggak yang bisa jawab? Ke apa ya? Kalau aku bilang sih, waduh, batuknya kok bernada. Kita dibilang kejar konten. Kalau saya sih jujur iya, betul. Saya memang harus mewariskan ke anak-anak keturunan saya materi-materi debat saya. Maka saya abadikan di YouTube. Ya, saya harus jujur itu. Satu kebanggaan mewariskan sesuatu yang bermanfaat. Setidaknya ada manfaat bagi generasi berikutnya, khususnya keluarga saya sendiri. Anak cucu saya nanti bangga, itu loh kakekmu dulu. Banyak orang yang kemudian kelepek-kelepek gara-gara argumentasinya. Seperti itu adanya. Ya, tadi si logika bilang apa? Saya jujur, saya memang cari koin. Dia jujur gitu. Dia bilang, apa? Ya, kalau saya nyari apa Bang Juma? Coba, bingung saya. Kalau saya memang sengaja, dan ini juga pertama yang memerintahkan saya itu ada Ahisugi. Tadi saya pendebat biasa, saya debat aja. Anda berpikir ke YouTube setelah dinasehatin sama Ahisugi, buatlah sebagai kenang-kenangan agar orang tidak melupakan antum, kemudian untuk didengarkan oleh generasi berikutnya. Mereka mau terima secara positif, alhamdulillah. Tidak ya, alhamdulillah juga. Yang penting kita sudah berkarya. Ya udah, aku bilang kalau memang begitu adanya, Ahi buatkanlah. Nah, Ahisugi yang buatkan saya YouTube. Jadilah YouTube itu. 2 kali aku dibuatkan sama Ahisugi. Karena yang pertama aku malas-malasan, akhirnya apa? Ya sudah, materi-materimu kau kirim ke saya ya. Jadi materi saya itu kau kirim ke Siak sana. Ya ke Siak lah, ke Riau. Di sanalah dibuat itu YouTube. Di tempatnya dia yang kelola sendiri. Dia yang susun, dia yang bikin, dia yang rekam, dia yang upload. Semuanya Ahisugi yang bikin. Nah sekarang saya tadinya adalah salah satu narasumber di tempat mereka. Mereka sibuk melivekan. Saya yang capek berdebat. Mereka yang bikin konten. Sekarang dibalik, saya yang bikin konten. Jadi saya bilang, aduh ini orang, betapa sakitnya hatimu kau ditinggalkan olehku. Luka yang begitu dalam. Iya, apa ya? Jangan membuat orang-orang yang meninggalkan kalian malah jadi bersyukur gitu loh. Karena malah Allah bukakan gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya masih di sana nggak berkembang kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau lu memang mau cari supporter gitu untuk pergerakan lu, jalan satu-satunya itu bukan nyir-nyirin, karena malah makin kehilangan gitu kan. Malah makin kehilangan simpati dari umat Islam. Yang bisa lu lakukan sebenarnya untuk orang-orang yang membenci API, terutama yang membenci Gurunda, ya lu berprestasi lah untuk umat, kontribusi apa kayak gitu yang nyata, yang berdiam mendalam di benak sanubarinya umat muslim gitu kan. Contoh aja Gurunda memualafkan orang, menyantuni kafir gitu kan, membuat struktur-struktur infrastruktur untuk umat gitu, konsisten seperti itu. Ya itu aja contoh gitu. Salib Gurunda dari sana, insya Allah simpati muslim kepada kalian gitu loh. Kalau cuman nyir jadi badut bre, jadi badut serius gitu loh, jadi badut.
juga harus dia sadari bahwa salah satu kemudian channel yang penyumbang besar untuk ZCC itu ya Bang Zuma dong, harus diakui. Waduh. Aku harus setuju itu. Jangan sampai saya print out. Itu bos, kamu gak pernah kasih aku duit, aku tiap bulan kasih kau duit, gimana dong? Nah, ini kalau sudah buka-bukaan begini kan gak enak toh. Tapi mau gimana? Karena dia itu sengaja sengaja menggiring sesuatu yang sifatnya untuk menjelekkan gitu. Kamu lupa, kamu itu besar dari Bang Zuma, Dek. Kok adek pula? Tiap bulan aku kasih kau duit. Masjidmu berdiri, itu Bang Zuma itu. Hei, jangan lupa ingatan lah. Masjid berdiri namanya salah pula. Itu gua setuju Bang Juma, gua tahu di situ. Siapa yang mau kufur nikmat? Mau kena kutuk jadi batu nisannya kuburan Cina? Janganlah. Namamu besar gara-gara Bang Zuma. Aduh, gak usah lah munafik kali. Kamu siapa sebenarnya? Besar enggak Guru? Dikenal. Iya. Iya betul. Sampai hari ini juga kontribusimu apa? Cuman jalan ke kantor polisi. Gitu. Mensyahadatkan orang yang sudah kita perjuangkan keluar dari Samosir gitu. Hah? Waduh. Masih hangat itu. Itu lebih 10 juta, weh. Pansos. Duitku keluar 10 juta itu. Belum lagi yang lain. Uangnya api besar keluar untuk mendatangkan sinada. Hampir korban jiwa kita di sana. Asal tahu, saya yang turun langsung ke Samosir, weh. Habis tiba di Jakarta, lu yang sahadatin, kampret. Habis itu putantang petenteng. Kau mau mengukur saya apa? Gak bisa. Kalian mengukur saya gak bisa. Aku gak ada jasa. Kalian gak ada jasa sama aku. Jasamu apa, Bang Zuma? Panas itulah ya, Bang Juma. Dipikirin yang Guru Runda omongin tuh, dipikirin gitu loh. Oh iya. Kau masuk rumah sakit, empedumu mau dicabut, uang yang keluar, Waduh, kan terekam lagi di YouTube ini omongannya. Aduh, abadi udah. Kamu sudah bikin pesan wasiat. Kalau aku mau sudah meninggal bang, jangan sampai YouTubeku meninggal juga. Aku titipkan YouTubeku untuk abang ya. Oh, jangan ngomong kayak gitu bang. Itu nggak bagus. Aku doakan banyak. Enggak bang, kelihatannya aku sudah tak lama lagi. Dokter ini ternyata ujung-ujungnya kirim bukti resi rumah sakit, aku disuruh bayar. Aduh. Ya sebagai saudara ku bayarkan lah. Tapi ternyata kau nikam dari belakang kawan. Aduh gimana ini? Kan gak enak toh? Gak enak kan kalau aku cerita kayak gitu? Gak enak, tapi mau kayak mana? Kalian yang gak sadar diri. Kalian gak sadar diri. Kayak apa ya? Kayak ular ya, dikasih makan malah gigit gitu loh. Kata orang Sunda itu, nolong anjing ke dempet. Aku gak punya utang sedikit pun samamu. Utang budi gak ada. Apa utang jasa gak ada. Tapi lu pade berutang sama gue. Ngerti gak lo? Mau tak ajarin jurus maut? Aku ajarin jurus maut kalian. Gak usah kayak gitu kali lah. Sakit hati ditinggalin itu jangan sampai mencela kayak gitu bang. Jadi ini kita sapa dulu nih. Ini Cebi udah izin tidur, saya disuruh gantiin. Bang Kalau. Bang Kalau. Bang Kalau. Waduh. Tidur dia bang. Kita kalau minta berhala minta sama orang agama sebelah aja. Mr. Dalung. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Iya, ayo alihkan pembicaraan, jangan sampai aku tumpahkan semua di sini. Alihkan. Tahan Ikhwan, tahan. Alihkan. Tahan, jangan. Baik dulu, biarkan tercurah. Itu bukan iya. aib, teman-teman, itu bukan aib ya, bukan. Itu keadaan, itu bukan keburukan kok. Minta tolong sama saya untuk bayarkan rumah sakitnya, itu bukan aib. Itu kan bantuan dari saudaramu. Itu bukannya apa-apa itu bukan aib kok. Yang aib itu dia pencuri loh. Tadinya gini dia pesina, itu baru aib. Ya kalau orang minta duit, bang, aku kayaknya udah gak lama lagi hidup, bang. Ini ada bukti pembayaran yang harus kuselesaikan, bang. Bisa gak tolong saya? Udah, kamu bernapas, atur yang baik nih. Nah, saya transfer, aman. Masih ada lagi? Makasih banyak, bang. Langsung sehat. Sehat, habis itu matap. Sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Dalimun Zulkifli, barakallah fik, syukran. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat. Ya ini Ikhwan ya, apa namanya tadi di bawah apa tuh akun Faisal gitu. Udah jangan dipancing akhi, jangan dipancing. Gini loh, Kores itu tuh nggak pernah diem di tengah gitu loh. Jadi kalau ada Muslim yang berselisih pasti berpihak Kores itu. Berpihaknya kemana? Ke yang memang benar-benar kontribusi ke umatnya nyata. Gitu. Jadi jangan tahan-tahan Kores untuk jangan dibantu, jangan. Lu mau ninggalin Gurunda sendiri, Bre? Mau ninggalin Gurunda sendiri gitu, biarin Gurunda menghadapi apa namanya orang-orang jahat yang udah dibantu ngeroyok Gurunda, jangan dong, Bre. Saya malah curiga Anda ini C6 nanti lama-lama, di atasnya C6 gitu. C Alvin. Nah, itu. Hati-hati loh. Saya kalau sudah curiga kayak gitu hati-hati, jangan sampai Anda jadi sasaran empuk nanti. Masuk ke Islam, ya tak? Masuk ke Islam untuk menghancurkan Islam, itu bisa jadi kan? Bisa jadi, ada kemungkinan kan. Saya tidak melihat ada hal positif dari dia. Apa hal positif dari dia? Apa hal positif? Ada nggak hal positif untuk agama ini aja dulu? Ada. Tunjukkan ke saya. Tak ada. Bisanya cuma salam komando, bisanya cuma ke MU, ke MUI, bisanya lapor-lapor sana sini tentang tak jelas-jelas pun. Yang dilapor juga masih naik ke sini tadi kok, nggak nongol-nongol juga yang di Polsek, di Polres. Beda dengan kita, sekali gebrak, kekepak. Pak polisi, tolong Pak polisi, rumah saya digedor Pak polisi. Itu baru laki-laki, alah. Kau banyak cerita, tidak ada yang dengar perintahmu. Giliran mu'alaf kita selamatkan dari Samosir, lu wawancarain. Makin lagi. Ini contoh prestasi ya Ikhwan ya. Ini contoh prestasi nih 2.900. Yang bikin Afrida Magdalena Lumbanggaul dengan nama akun Agatha of Palermo itu nggak live lagi, itu yayasan mana? Ketua pembinanya yayasan mana? Coba dipikir itu. Itu satu. Yang bikin Edwin menghilang nih, Edwin Huta Barat menghilang dengan akun Metatronnya, itu yayasan mana yang bikin? Coba dipikir ke sana lah, gitu loh. Yang masuk berita-berita penghujatan ini ke Liputan 6, ke Sindo News gitu kan, ke apalah itu, RRI, banyak lah media-media lokal yang tertinggi dalam online. Itu yayasan mana? Itu siapa ketua pembinanya yayasan itu siapa? Ada satu lagi yang sampai YouTube-nya hilang bang. Apa itu? Siapa itu? Oh iya, aduh apa namanya tuh? Sang bacoter, bukan. Sang debitur, apa ya namanya? Sang debater. Sampai hilang akunnya, terus pensiun cuma sehari, terus dia live-nya di TikTok. Itu pekerjaan yayasan mana itu? Terus yayasan itu ketua pembinanya siapa? Gitu loh, itu baru prestasi. Ya itu juga. Baru lu balas lagi pakai prestasi gitu loh. Itu juga yang nahan kalian untuk bergerak di lapangan itu sopo? Aku kan? Iyalah, aku yang tahan anak-anakku di lapangan. Ada yang sudah mau sampai ke langit ke-7 melapor. Aku bilang jangan.
Ada yang sudah mau sampai ke neraka juga melapor di malaikat penjaga neraka. Buang keluar, jangan di sini aja, keluar. Banyak kemudian yang mau dibakar di bumi itu. Tapi aku yang nahan. Head, jangan berhenti. Tunggu ketukan nadanya dulu. Ini nadanya masih belum teratur. Itu. Saya kalau mau jor-joran, wah bahaya. Utamanya si Jibril nih, habis. Banyak orang dikandangin. Tapi kan saya bilang jangan lah. Tengok dulu lah anak istrinya. Tapi kalau yang di Riau sana itu nggak ada lagi lah cerita. Udah terlanjur, saya udah lepas tangan, mau kayak mana lagi. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya kayak mana. Aduh, itu kasihan, makin apa ya? Menghilang nama lu dari pergerakan jihad argumentasi ini. Menghilang nama lu. Argumentasi. Bang. Iya. Apa deh? Izin Bang. Iya. Izin. Ini tamu mau disapa boleh Bang? Iya boleh. Atau mau lanjut lagi? Udah, tahan, aku tahan. Aduh. Itu pada marah loh itu orang api sumut itu gara-gara yang Viti itu kurang ajar men. Apaan tuh? Pada otak. Diizinin mau nyapa dia sambung. Iya, malah lanjut ke rumpi. Ya, ini ada Hazet dan Adam. Selamat malam. Muslim kah? Kali Kores, kecilkan dikit. Oh iya, maaf. Sih. Ya, selamat malam. Bisa. Saya Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Hazet? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak aja. Oh. Jadi bawah hatu ahi kalau nyimak doang mah. Siap, syukron Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hazet, ini profilnya kayak apa nih? Hazet. Allahu Akbar. Dah turunkan aja Bang Jibril. Ya orang yang berdarah-darah berangkat jam 3 subuh. Mau pertaruhkan nyawa di sana, tiba di sini, modal kemeja, modal mic, HP, layar dipakai, sudah kayak Habib berdiri duduk, walama, macam paling benar aja ku tengok. Aku ada di situ, kulempari mukanya galon kosong. Waduh, lumayan itu. Oh iya dong, pas kena dijidat. Termasuk sabar itu loh Bang. Udah termasuk sabar itu. Orang gapai dengan api sumut. Oh itu. iya. Itu masih Sabar mau mendengarkan kali. saya. Teman-teman kita masih mau mendengar. Gimana Bang Suma, udah tenang aja. Teman kita masih mau mendengar. Gimana Bang? Tenang aja. Aduh. Udah, ayo, semangat. Semangat apa Bang? Semangat 45. Mbak, halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan Mbak? Segera. Mau tanya sama Bang Zuma. Ya, silakan. Kalau misalkan nih ya, dia bukan Islami, misalkan dia Kristen atau apa gitu, agama apa, di dunia itu dia baik banget gitu, misalkan dia suka sedekah atau apa, terus balasannya gimana tuh? Misalkan gimana sih balasannya di akhirat gitu, gimana gitu? Ya sia-sia amalannya. Oh gitu. Iya. Terus caranya dibalas kayak kebaikannya itu gimana Bang Zuma? Ya sama seperti analoginya gini. Ada seorang anak yang pintar tapi nggak terdaftar di sekolah itu, bisa nggak dikasih ijazah? Enggak. Nah itu enggak.
berarti dia cuman kayak mendapatkan balasannya itu di dunia gitu. Ya, Akhiratnya betul. enggak gitu. Kan Allah sudah kasih dia mata 2, dari kasih kaki, kasih mulut, kasih akal, ya, dikasih anugerah jadi manusia. Syukur-syukur dia nggak dijadikan sebagai seekor babi. Nah, Tuhan udah memberikan dia kemuliaan dengan diberikan kodrat sebagai manusia. Itu dibalas kodrat sebagai manusia aja itu nggak bisa dengan kebaikan-kebaikannya. Bisa nggak dengan kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan itu ditukar dengan biji matanya 1 yang Allah kasih? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Jadi kebaikannya itu tak ada artinya, percuma aja. Gitu. Yes. Ya, soalnya kan bingung karena mereka di dunia kan suka kayak ngasih sedekah, ngasih apa barang atau sesuatu lah untuk kayak orang-orang miskin lah gitu. Jadi aku bingung, sedangkan balasannya Allah itu kan kayak selalu ngasih sesuatu lah sama umatnya. Cuman kalau selain daripada Islam kan bingung juga caranya dibalas itu apa gitu. Sebelum mereka melakukan kebaikan itu, Allah jauh sudah lebih baik kepada mereka loh. Iya kan ya? Dikasih oksigen, dikasih semua oleh Allah. Justru mereka kufur, tidak menggunakan akal. Apa sih artinya harta? Toh harta yang dia berikan itu juga dari Allah juganya. Pangkat yang dia punya dari Allah, harta yang dia punya dari Allah. Jadi kalau dia memberikan kepada orang miskin, ya itu bukan hartanya, itu punya Allah yang dia berikan lagi kepada si miskin. Kenapa? Karena dia manusia, punya naluri kemanusiaan sebagai manusia, wajar. Tapi kalau untuk mendapatkan kemudian hal baik dari Allah dikarenakan hal tersebut, tidak. Karena kenapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi ya fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka neraka, dan itu sudah disampaikan. Bahkan bukan cuma Al-Quran yang menyampaikan, di kitab mereka juga, di Bible disampaikan itu. Oh gitu. Yes. Makasih ya Bang Zuma. Sama-sama. Makasih. Aku dari Lombok Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Masya Oke, Allah. terima kasih ya Bang Zuma ya. Makasih. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang Lombok itu dikenal dengan ahli ibadah, orang fanatik. Selamat malam ya. Selamat malam. Bolehkah saya dari di bawah? Loh, Bang Jibril. Iya, dari di bawah. Iya. Bapak belum dari naik, baru minta boleh. Udah boleh ini Pak. Bapak dari di bawah. Siapa? Iya, nggak apa-apa lah, buat hiburan aja. Saya kan ateis. Nah, kan saya tuh lihat dari bawah, saya tertarik dengan agama Islam. Kan gitu? Ya. Nah, gimana cara saya supaya percaya sama Islam ini? Sebentar Pak. Bang, boleh saya tanya dulu Pak? Bapak warga negara Indonesia Pak? Iya. Punya kolom agama di situ, agamanya apa Pak? Ateis. Oh nggak ada Pak. Silanya gini loh, sibilanya. Enggak, itu ya oke. Kolom agamanya apa Pak? Gini Pak, gini. Nggak apa-apa. Bapak bacain aja Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu loh. Kolom agamanya apa Pak? Saya tidak kayak mana dibilangnya. Saya seperti macam dibilang orang Kristen, tidak kan gitu. Kalau bilang Ya nggak apa-apa. Jadi kolomnya Kristen gitu ya. Udah lanjut. Gitu aja, kenapa ya? Enggak Pak, enggak. Lanjut Bang Di. Itu lain itu Pak, jurusannya Pak. Enggak, kan kolom agamanya Pak, ditanya doang, kan ada kolom agama. Apa sih, nggak usah malu Pak, biar kita ada nanti arahnya kemana gitu loh. Kan gini Pak, saya tidak ada menyembah Yesus, tidak. Enggak ada. Saya nuduh nyembah Yesus siapa sih? Masuk Karena gue. gini, kalau ateis itu Bu, gini loh Pak, seperti macam dia kalau macam Cina gitu. Bang Jibril masuk deh Bang Jibril. Kan gitu, tempurung gitu kan. Itulah sembahan orang zaman kami dulu. Iya, kita nggak nanya abang nyembah siapa. Yang kita tanya di kolom agama KTP abang, agamanya apa. Insya Allah abang nyembah kaos kaki nggak ada masalah bang. Tapi di KTP-nya tulisannya apa? Yes, itu Kristen.
Oh gitu, itu yang ditanya tadi. Terserah abang mau nyembah yang lain juga nggak apa-apa. Kita nggak makan babi, tidak kan gitu, nggak. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan? Iya. Cuman saya tertarik tadi dengan ngomongan abang kita yang Bang Juma ini, jadi saya tertarik gitu loh. Semana saya supaya bisa masuk ke agama Islam gitu, mempercayai saya kan gitu. Abang udah percaya belum? Soalnya kan saya tadi di bawah masih itulah dibilang termasuk percayalah dibilang gitu loh. Gimana supaya saya mau yakinin gitu loh. Enggak, abang udah percaya belum kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini satu, nggak terlihat, maha kuasa, maha pencipta, dan beliau atau Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Abang udah mengimani itu belum? Belum kita imani. Baik, bagaimana cara kami bisa meyakinkan abang? Atau karena ada manusia-manusia yang tertarik dari segi sains, dari segi keimanan, dari segi teologi, dari segi mana nih abang mau? Gini, maaf kan gini. Kalau orang Kristen kan yang namanya Tuhan Yesus itu yang disembahkan orang itu kan gitu. Jadi kami itu gimana ya, kalau kami itu percaya bahwa Tuhan itu ada kan gitu. Tapi wujudnya nggak tahu kita gitu loh. Apakah di ateis? Makanya ateis, makanya abang nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Enggak saya percaya itu, nggak saya percayain itu. Oke. Abang percaya nggak ada Tuhan? Percaya sih, cuman tuh tadi Tuhan itu kalau di Islam kan beda, kalau di Kristen beda kan gitu, kalau di Hindu beda kan gitu. Baik. Nah, berarti abang namanya agnostik, Bang. Kalau ateis itu, teis itu ketuhanan, A itu tidak percaya akan ketuhanan, itu ateis. Tapi kalau agnostik, abang percaya sama Tuhan tapi abang nggak tahu yang mana. Seperti itulah, Bang. Kan gitu. Pemahaman abang soal kekristenan atau ketuhanan Yesus ini gimana? Biar saya tahu abang sudah sampai mana. Nggak punya buku ajaran, nggak ada Alkitab dan nggak ada yang namanya Al-Quran ya, Al-Quran gitu. Kami nggak ada. Baik. Berarti abang nggak pernah baca Bible juga ya? Nggak pernah. Cuman saya, maaf cakapnya, saya selalu ngikuti maaf cakapnya kalau mengucapkan ini Bang Juma, Pak Juma, saya ikutin gitu loh. Dari tadi saya dibawa terus gitu. Cuman saya suka dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu kan gitu. Gimana caranya saya bisa mempercayai Islam ini kan gitunya Pak Jibril. Siap. Bisa disampaikan Pak. Oke, di Islam itu ada rukun iman dan ada rukun Islam. Rukun iman itu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar. Itu rukun iman. Nah, jadi di Islam Pak, Bapak cuma ketauhidan. Yang paling penting itu ketauhidan. Tuhan itu cuma satu Pak. Nggak ada yang bersekutu sama dia. Tuhan itu nggak ada 2, 3 dan bersekutu 3 jadi 1, 4 jadi 1, 5. Apalagi kayak boyband 3 3 in 1. Itu bukan Tuhan kalau yang 3 in 1 gitu. Tauhid. Tuhan itu satu lah ya Pak ya. Satu. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pencipta langit bumi beserta isinya. Maaf 1000 kali maaf lah Pak ya. Siap. Saya ulangin lagi pembicaraan saya Pak. Kalau di Kristen kan Tuhan Yesus disembah orang itu kan, kita nggak tahu kan gitu. Apakah itu Tuhan? Apakah kita nggak tahu kan? Kalau di Islam, apakah kita sembah kan gitu? Yang kita sembah cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Kita nggak boleh menyekutukan. Kita nggak boleh menyembah makhluk lain. Iya, saya pernah baca Allah menciptakan manusia, membatasi pikiran untuk mencari Allah gitu ya Pak ya. Betul, kita dikasih akal untuk berpikir Pak, untuk bisa membedakan antara yang mana yang makhluk, yang mana yang Tuhan. Nggak boleh ada Tuhan ke makhluk-makhlukan, nggak boleh ada makhluk ke Tuhan-Tuhanan Pak. Kita dikasih akal untuk memisahkan antara makhluk sama Tuhan.
Iya Pak ya. Jadi kalau masih makhluk seperti Brahmana, Iya. yang Tuhannya 3 juga, habis itu jadi 1, habis itu pencipta, lalalala, itu masih makhluk Pak. Karena Brahmana itu kan bentuknya manusia. Iya. Itu masih makhluk, bukan Tuhan. Iya. Jadi gimana Pak kesimpulan ini Pak? Ya, Bapak mesti percaya dulu kalau pencipta langit bumi beserta isinya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang kita tidak sanggup untuk berpikir wujudnya, nggak sampai akal kita untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan diri bahwa dia ini laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Jadi apapun yang terlihat seperti makhluk bukan dia. Gini Pak. Iya, oke, aku kan percaya sama Tuhan. Ya Pak ya, aku percaya sama Tuhan. Sekarang ini bingung juga gitu loh, Tuhan yang mana ini kan gitu. Apakah Tuhan dari Yesus, apakah Tuhan dari Hindu, apakah Tuhan dari Islam, enggak mana gitu. Nah itu kalau saya tahu, mau percaya istilahnya gitu kan, saya mau mempercayain gitu. Tapi Tuhan yang mana mau saya percayain gitu loh maksudnya. Itu Pak, kalau saya tawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara Bapak tidak ada keinginan untuk mempelajari, tidak ada keinginan untuk membaca Al-Qur'an, tidak mau tahu juga soal Rasulullah, orang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bapak akan nerima Tuhan apa aja yang saya tawarkan Pak. Dan Muslim nggak mau menawarkan agama seperti itu Pak. Apalagi sama seperti orang seperti Bapak yang mau nerima apa aja. Karena maaf ya Pak ya, sekarang saya ngelihatnya Bapak mau nerima apa aja. Nggak ada kita menerima apa adanya Pak. Nggak ada. Itu nggak ada itu, kan gitu. Cuman sila, karena aku butuh yang di belakang Pak. Paham Pak ya? Aku ada, kalau bisa ada yang membantu menyupport aku kan gitu. Untuk mencari jalan ke menuju Islam kan gitu. Betul. Ini nggak ada, cuman aku mau kan gitu. Kan katanya aku dengar tadi aku di bawah tadi bisa membuat orang mualaf. Kan gitu. Kan saya kan kepingin kayak gitu. Kan gitu maksudnya. Duh, napasnya ada di belakangku. Terus? Gimana Pak Jibril? Apakah kita DM-an? Boleh DM saya aja Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh banget. Nah, itu sungguh sangat senang aku untuk Pak Jibril ya. Siap. Saya follow ya Pak. Siap. Saya juga follow back. Ya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Waalaikumsalam. Saya di Bali. Posisi di Bali di mana? Bisa Sherlock?